Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Luwu, yaitu cerita tentang Putri Tandang Palik. Dahulu terdapat sebuah negeri yang bernama Negeri Luwu yang terletak di Pulau Sulawesi. Negeri Luwu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Labu Satana Datu Maungge. Sering dipanggil raja atau Datu Luwu karena sikapnya yang adil, arif, bijaksana, maka rakyatnya hidup makmur. Sebagian besar pekerjaan rakyat Luwu adalah petani dan nelayan. Datu Luwu mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Namanya Putri Tandang Palik. Kecantikan dan perilakunya telah diketahui orang banyak. Keesokan harinya terjadi kegaduhan di negeri Luwu. Putri Tandang Palik jatuh sakit. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang berbau anyir dan sangat menjijikkan. Para tabib istana mengatakan Putri Tandang Palik terserang penyakit menular yang berbahaya. Berita tersebut cepat tersebar. Rakyat negeri Luwu dirundung kesedihan. Datu Luwu yang mereka hormati dan Putri Tandang Palik yang mereka cintai sedang mendapat musibah. Setelah berpikir dan menimbang, Datu Luwu memutuskan untuk mengasingkan anaknya karena banyak rakyat yang akan tertular jika Putri Tandang Palik tidak diasingkan ke daerah lain. Keputusan itu dipilih Datu Luwu dengan berat hati. Putri Tandang Palik tidak berkecil hati atau marah pada ayahandanya. Lalu, ia pergi dengan perahu bersama beberapa pengawal setianya. Sebelum pergi, Datu Luwu memberikan sebuah keris pada Putri Tandang Palik sebagai tanda bahwa ia tidak pernah melupakan apalagi membuang anaknya. Setelah berbulan-bulan berlayar tanpa tujuan, akhirnya mereka menemukan sebuah pulau. Pulau itu berhawa sejuk dengan pepohonan yang tumbuh dengan subur. Seorang pengawal menemukan buah wajo saat pertama kali menginjakkan kakinya di tempat itu. Pulau ini kuberi nama Pulau Wajo, kata Putri Tandang Palik. Sejak saat itu, Putri Tandang Palik dan pengikutnya memulai kehidupan baru. Mereka mulai dengan segala kesederhanaan. Mereka terus bekerja keras, penuh dengan semangat dan gembira. Pada suatu hari, Tandang Palik duduk di tepi danau. Tiba-tiba, seekor kerbau putih menghampirinya. Kerbau bule itu menjilati dengan lembut. Semula, Putri Tandang Palik hendak mengusirnya, tapi hewan itu tampak jinak dan terus menjilatinya. Akhirnya, ia diamkan saja. Ajaib! Setelah berkali-kali dijilati, luka berair di tubuh Putri Tandang Palik hilang tanpa bekas. Kulitnya kembali halus dan bersih seperti semula. Putri Tandang Palik terharu dan bersyukur pada Tuhan, penyakitnya telah sembuh. Sejak saat ini, kuminta kalian jangan menyembelih atau memakan kerbau bule, karena hewan ini telah membuatku sembuh, kata Putri Tandang Palik. Permintaan Putri Tandang Palik itu langsung dipenuhi oleh semua orang di Pulau Wajo. Hingga sekarang, kerbau bule yang berada di Pulau Wajo dibiarkan hidup bebas dan beranak pinak.